وعن عشرته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak, ibu dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin malam Selasa yang biasa hadir lagi membahas masalah kitab Narsabur Dunia, dan malam hari ini insyaallah akan bahas halaman 27 masih tentang kulul amal. Mari kita buka dengan bacaan Alhamdulillah Kalimatullah wa syafa'atu Rasulullah wa hadir Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan di dalam pembahasan kita di dalam nasihat diniyah, yang mana kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahaya-bahaya di dalam panjang angan-angan orang yang banyak berangan-angan sehingga dia berdampak melalaikan di dalam urusan-urusan akhirat. Jadi adapun urusan-urusan akhirat hanya bersifat khayalan. Begitu juga di dalam urusan-urusan dunia, dia juga berangan-angan ingin menggapai daripada sesuatu yang dia inginkan, tetapi itu hanya kota-kota. Tetapi itu hanya hiasan-hiasan di dalam pemikiran saja. Maka dikatakan kita ini berpikirlah yang sekarang kita lakukan, ya kan, beribadahlah dengan sekarang yang kita lakukan. Allah tidak menuntut untuk ibadah esok hari. Jangan engkau tuntut, jangan kau minta untuk rezeki yang untuk esok hari, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah juga tidak menuntutmu untuk ibadah esok hari. Artinya, ketika engkau mendapat di hari ini, maka kerjakanlah apa yang telah dituntut atau yang diwajibkan atau diwajibkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau andai kata kita tidak berbicara untuk hari esok, itu bisa berdampak daripada khayalan dan angan-angan semacam itu. Maka dikatakan ini semua dari perkara-perkara yang berpanjang-panjang amat angan-angan itu, perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang semuanya itu hina, ya. Rahimakumullah wa ja'alu tasbifan wa ta'khiran fi umuri dunia. Maka pada jadikanlah menunda-nunda itu dalam urusan dunia, tetapi bersegera dan teguh di dalam urusan akhirat. Itu yang terpenting. Artinya di dalam urusan dunia ini, ketika kita
tambah mendalami, tambah kita cinta di dalam tenggelam di dalam urusan dunia, maka hilang urusan akhirat. Maka apa? Hilang daripada urusan akhirat. Maka itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sabdanya, "Amal di dunia ka'annaka la tamutu abada." Beramallah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau tidak akan mati selamanya. Ketika engkau bekerja mencari nafkah dalam perihal wajib, maka jangan engkau berpikir di dalam urusan akhirat, artinya dalam berpikir untuk kematian. Ketika engkau bekerja dalam urusan duniamu, maka berpikirlah seakan-akan engkau ini hidup hidup selamanya. Maka ketika kita bekerja, ketika kita sudah, ya ini kita waduh, kalau dia berpikir nanti sejam nanti saya mati gimana, saya akhirnya kerjaan tidak bisa dia selesaikan dan tidak ada semangat di dalam dia bekerja. Dan sebaliknya, wa'mali akhiratika ka'annaka mayyitun badan, dan beramallah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Seakan-akan engkau mati besok. Artinya ketika kita beramal ini, ketika kita untuk akhirat, ya, ketika kita bersedekah, ketika kita bertadarus, kita berdoa, ya, iftihar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berpikirlah ketika itu seakan-akan engkau mati besok. Ya Allah, apa amalan yang kita akan lakukan? Ya Allah, apa amalan yang saya bawa? Tidak ada. Apa amalan yang saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa? Sehingga ketika dia minta sama Allah dari hati betul. Ada orang doa yang tidak tahu lisannya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tidak tahu itu keluar dari hati atau tidak. Ketika dia minta hajat sama Allah, ketika dia minta ampun sama Allah, itu tidak tahu dia dari hati atau tidak. Tapi ketika orang betul-betul dikategorikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari hati. Dia minta pengampunan dosa ya betul-betul dari hati. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku tidak punya sesuatu lagi, tidak punya andalan, tidak punya apa-apa kecuali engkau ampuni dan engkau rahmati. Macam itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu amalan yang sedikit pun akan menyelamatkan kita. Bisa jadi semacam itu. Karena terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW bercerita, ya, Rasulullah bercerita ada seseorang di Bani Israel. Ketika itu di Bani Israel. Ketika itu hidupnya tidak ada maksiat kecuali dia lakukan. Tidak ada maksiat kecuali dia melakukannya. Tetapi ketika dia pernah mau merampok, dia membegal, ya, ketika ada orang miskin, ya, yang dia bawa ini cuma roti saja. Orang yang mau membegal ini, ketika itu dia berpergian cuma membawa roti saja, ya, roti. Kemudian ada orang miskin mendekati dia. Orang miskin mendekati dia dan minta, bahwa dia katakan bahwa dirinya lapar. Saya tidak punya apa-apa, saya orang miskin, saya minta untuk kau berikan sedekah. Dan dia tidak punya apa-apa, mungkin dia keluar tujuannya untuk begal. Kemudian apa? Kemudian diberikan itu roti. Ya sudah, saya punyanya cuma ini, dan ini roti, ambillah. Akhirnya dia jalan. Ketika jalan, Allah tentukan ajal. Meninggal dia di perjalanan. Ketika meninggal di perjalanan, artinya berdebat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Artinya malaikat azab memastikan dia harus diazab karena jarimah kejahatan yang dia lakukan ini sudah di luar batas. Tapi malaikat rahmat tidak, karena Allah memberikan rahmat pada dia dengan sebesar roti itu tadi, sehingga dikembalikan kepada akamul hakimin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, coba amalan orang ini yang tadi sepotong roti itu coba ditimbang.
dan ambil amalan jelek ini orang, coba timbang, kemudian ditimbang amalan roti dengan amalan kejelekan dengan amalan roti itu tadi. Maka yang lebih berat apa? Maka amalan yang roti tadi sedekah itu lebih berat daripada amalan jelek. Artinya selama dia punya harapan, dia punya hati yang kepada Allah Ta'ala, ya, fadlullah fasih, keutamaan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas, wa rahmatullah awsah min dzunubina, dan rahmatmu ya Allah lebih luas daripada dosa kami. Artinya rahmat Allah itu lebih luas, ya kan? Tetapi jangan sekali-sekali kita sebab semacam ini, artinya penyakit tulul amal yang panjang angan-angan, dia anggap itu semua enteng, sehingga apa, urusan akhirat itu dia anggap semua enteng, macam itu. Makanya dikatakan wastasniru, ya, kurban maut, maka rasakanlah bahwa kematian itu sudah dekat, ya. Ketika engkau merasakan bahwa kematian itu dekat, artinya kita mau berbuat maksiat, ya kita mikir kalau mati dalam kondisi kita miliki. Kalau mati dalam kondisi maksiat itu mati. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, la yazina ina yazina, tidaklah orang itu berzina kecuali ketika dia dalam keadaan berzina dia mukmin. Tidak. Artinya ketika orang ini berzina, keimanan dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keimanan dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak membawa iman. Ketika selesai melakukan, belum tentu iman itu dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Ya kan? Belum tentu iman itu dibalikkan. Bagaimana ketika dia melakukan hal semacam itu yang Allah cabut, dia meninggal. Nah, ketika orang mempunyai perasaan bahwa kematian dekat, Allah melihat, Allah Sami'un, Allah Basirun, ya, Allah melihat, Allah mendengar dan lain sebagainya, dan kemudian dia rasakan dan lain sebagainya, itu maka yang dikatakan apa namanya, untuk memperbanyak akhiru min hadimil lada, perbanyaklah engkau dari sesuatu yang melenyapkan kenikmatan, artinya memperbanyak mengingat akan kematian. Ya. Fa innahu kama qala fil hadis adratu ibn yulqah, paling dekatnya perkara yang gaib itu yang ditunggu itu adalah kematian. Artinya perkara gaib, ya, paling dekat yang ditunggu. Maksudnya apa? Adalah kematian. Ya, tidak ditahu. Datang dah, assalamualaikum. Telepon udah waalaikumsalam. Artinya datangnya tiba-tiba. Ya, berapa banyak orang yang kemarin kita masih kumpul sekarang sudah jenazah. Berapa banyak yang tahun kemarin masih ada, kita sekarang sudah ditinggal. Entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, entah itu dari tetangga dan lain sebagainya. Artinya tidak melihat, ya, kapan akan meninggal tersebut, ya. Wa ma yadril insan li'allahu yamdu bi ajalihi illa syai'un yasir. Tidak tahu manusia itu, ya, bisa jadi tidak tersisa daripada ajalnya dia kecuali dari sesuatu yang sedikit. Tidak tersisa dari ajalnya itu kecuali dekat. Tidak tahu manusia bisa jadi ya, tidak tersisa dari hidupnya dia kecuali sedikit sekali, pendek, ya, pendek sekali. Jadi kita tidak ditahu semua. Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa muqridun an akhiratihi. Ya. Kalau dia tidak akan mengetahui hal demikian kecuali sedikit, dia posisinya masih fokus dalam urusan dunia dan dia berpaling daripada urusan akhirat. Padahal dia tidak tahu bahwa hidupnya ini tinggal sedikit.
hidupnya tinggal sedikit. Makanya semua itu kalau kita pasrahkan, ya, kalau kita pasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah. Ya. Wa idza azamta tawakkal. Jika engkau punya tekad, maka kau tawakal sama Allah. Kita sudah ikhtiar, kita sudah nikah tawakal sama Allah. Ya. Tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya baca satu tulisan, bagus sekali tulisan ini, tidak tahu saya bersejarah, cuma cerita ini ya kita ambil hikmahnya saja. Artinya semua itu ada tanggungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah malaikat Israel itu menangis kenapa? Karena ketika itu Allah perintahkan untuk mencabut nyawa seorang perempuan. Ketika itu malaikat Israel dan mendatangi perempuan yang ditunjuk untuk dicabut nyawanya. Ketika itu di tengah padang pasir, di tengah padang pasir yang sangat luas, sedangkan dia membawa jabang bayinya, dan jabang dan bayinya itu dalam kondisi nangis. Gimana dia? Malaikat Israel ketika diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala melihat demikian, sedangkan sekelilingnya tidak ada manusia. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Israel dikatakan menangis ketika itu. Kemudian dicabutlah itu nyawa perempuan. Sampai menangis. Kenapa? Karena melihat ini gimana kondisi anak itu. Nah ini artinya tetap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia jalankan. Kemudian berapa saat kemudian malaikat Israel sudah pernah ketawa. Ketika itu dia berapa saat kemudian diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa seorang yang sudah tua. Ketika dia lihat, oh ini nyawa orang yang sudah tua, ini orang tua. Dia masih di tempatnya tukang besi. Dia masih membenarkan tongkatnya. Jadi ujungnya itu diberikan kayak selongsong gitu. Dia minta diberikan tongkatnya untuk selongsong untuk supaya awet dan dia bisa berjalan. Malaikat Israel ketawa. Dia tidak tahu ini detik ini dia akan mati. Tapi dia punya semangat hidup ini orang tua. Sampai kerjanya dia datang ke tukang ini untuk membenarkan tongkat itu supaya dia bisa bertumbuh dengan tongkat itu tadi. Waqala azza wa jalla, dia bilang, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apa yang menjadikan kau ketawa ya Israel? Oh iya, ini orang itu ini mau meninggal. Ini hari ini jam ini dia bakal meninggal. Tapi dia punya semangat hidup ini sampai dia benarkan ini tongkatnya. Ya semacam itu. Wa bi izzati wa jalali, dengan keagunganmu dan kemuliaan engkau tahu ya Israel, yang engkau ketawa itu yang kau tangisi dulu. Yang ini engkau ketawa itu yang kau tangisi dulu. Paham maksudnya? Bayi yang ditangisi sama malaikat Israel ini yang kau ketawa ini sekarang. Artinya apa? Perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, penjagaan Allah itu selalu. Manusia makhluk ini cuma sekedar ikhtiar. Malaikat melihat sekeliling tidak ada orang, iya kan? Sampai menangis. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang engkau ketawa ini, yang engkau ketawa dengan apa orang tua ini orang tuanya yang dulu kau menangis, yang kau tangisi. Macam itu. Dan kita tahu lagi. Artinya apa namanya? Makna perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu ada. Ya. Kayak jangan sampai kita menyibukkan dengan perihal urusan duniawi menghilangkan dalam urusan akhirat. Makanya mereka para salafun saleh selalu aslihun niat, memperbaiki niat. Kenapa? Karena ketika engkau berurusan dengan dunia, engkau baiki niat, maka jadi urusan akhirat. Yuhawilul ada ila ibadah.
Yang tadinya ada menjadi ibadah. Yang tadinya itu kita kerjain ya sudah keluar rumah ini ada kebiasaan. Tapi ketika kita niati kita mencari nafkah, kita mau membantu orang yang lemah, orang sakit dan lain sebagainya, itu menjadi ibadah itu. Kembali kepada urusan akhirat. Artinya orang sibukkan dengan urusan dunia, tapi dia niati dengan niat yang baik. Nah itu, ya itu perkara-perkara yang perlu kita ketahui. Maka ketika dia turun kematian, bahwa ada tilkal haram, ketika itu dia posisinya gitu, artinya masih fokus dalam urusan dunia, bertentangan atau berpaling daripada urusan akhirat, ya, dia kembali kepada Allah, ya, bahwa ghairu musta'id, ya, dan dia tidak siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia belum siap untuk bertemu dengan Allah. Ya, apa yang mau ditanggung jawabkan? Apa yang mau ditanggung jawabkan? Makanya kemarin saya ceritakan sampai orang kalau tidak salah perkataan daripada Imam Syafi'i, ya, seorang saleh, seorang wali min auliyaillah, seorang mujtahid, ya, alim dan lain sebagainya. Dia mengatakan apa yang kemarin? Ana mutlifun, ana mukhtiun, ana asik. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang selalu berbuat salah. Saya ini orang yang selalu bermaksiat. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafir. Dia adalah zat yang maha pengampun. Dia adalah zat yang maha penyayang. Dia adalah zat yang maha mencukupi. Gobartuhunna salasatan bisalasatin. Aku padukan, aku adu 3 perkara dengan 3 perkara ini. Artinya 3 perkara ini apa? Pendosa, terus apa namanya? Selalu berbuat salah dan selalu bermaksiat. 3 ini saya padukan, saya adu dengan 3 sifat ini, yaitu zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, dan zat yang maha mencukupi. Fadhalaktuhunna awsafi. Maka apa namanya sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan daripada sifat-sifatnya. Ya, apa yang bisa? Allah kita berdosa, tapi Allah zat yang maha pengampun. Kita orang yang selalu berbuat salah, tapi Allah zat yang maha pemaaf. Kita orang yang bermaksiat, tapi Allah zat yang maha mencukupi. Ya, kita dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala dan para maksiat. Itu tadi ya. Makanya dikatakan bisa jadi orang berangan-angan untuk penundaan itu ketika datangnya kematian. Ada, waduh saya belum siap. Tidak bisa. Tidak bisa dia berangan-angan untuk ditunda kematian sudah nantinya. Ya. Nah, maka tidak akan dia dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala atau dijawab dia permintaannya, dan tidak memungkinkan dia untuk bisa menunda akan kematian tersebut. Sebagaimana hadis apabila Allah taala ada ilaja ada mautu qala rabbi irji'un. Ya sama juga. Sehingga ketika datang dari salah satu dari mereka ini apa kematian, ya, maka mereka berkata, ya Allah kembalikanlah aku. Ya, Allah maka tidak apa namanya lali amal salihan bima taraktu. Kalla, ya, supaya aku dikembalikan, supaya aku bisa beramal soleh. Aku akan melakukan amal soleh apa yang telah aku tinggalkan. Allah tidak mungkin mampu, tidak akan mungkin mampu. Ya, inna kalimatun wa ghairuha wa min wara'ihi. Ini cuma kalimat yang dia bicarakan saja. Nah, dia tidak akan mampu dia untuk melakukan itu, untuk mencegahkan kematian. Karena apa? Karena di depannya itu ada benteng atau ada batas, ya, yang dia tidak akan mungkin balik.
Ketika orang dicabut nyawa, sudah dia masuk kepada alam berikutnya. Ada pembatas antara alam kematian, alam dunia. Artinya dia tidak akan bisa menembus daripada alam tersebut. Ya, itu tadi ya. Sampai kapan wilayah? Sampai ya hari kiamat ini. Ya, sampai hari pembangkitan. Ya, hari ya, yuk kata wilayah yuk atau sampai hari pembangkitan. Nah ini apa namanya perkara-perkara semacam ini, yaitu perlu adanya pemahaman, introspeksi pelan-pelan. Ya memang mungkin ya kita ya memang agak berat, tetapi pelan-pelan untuk meluruskan daripada hawa nafsu. Karena mungkin arus yang kuat yang mungkin daripada diri kita dari dalam itu termasuk terlalu kuat, tapi pelan-pelan. Terus kita tekuk, kita lurus dari dan sebagainya. Insya Allah dibantu kita dengan perbanyak sholawat, perbanyak zikir, itu melunakkan daripada hati kita. Terus ya menghilangkan daripada penyakit hati. Insya Allah jadi bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya kembali ke salah dua orang tahan yang mau kita juga arifin seperti ini. Wali berkata dan selanjutnya habis begini kita bersini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ala Muhammad ya Rabbi shalli